Jadi tidak ada nilai yang paling tinggi di hadapan Allah selain dari nilai tauhid. Jangan main-main dengan tauhid. Maka kemudian dakwah manhaj salaf memberantas TBC istilahnya, atau kalau saya yang lebih suka pakai istilah STB, syirik, tahayul, dan bid'ah. Karena dakwanya ini, maka orang-orang yang menjadi pecandu dari TBS, STB, kelabakan, maka marah-marah terhadap dakwah tauhid. Ya. Padahal tidak ada yang lebih mahal, lebih tinggi di hadapan Allah kecuali dakwah tauhid. Saya sampaikan tiga hadis berikut. An Mu'adz bin Jabalin qala kuntu ridafan nabiyyi ala himari yuqul lahu Ufair. Saya berbonceng ya kepada Nabi di atas himar yang bernama Ufair. Faqala ya Mu'adz, Rasulullah bersabda, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallah ala ibad, panapa oning sampean haqqallah da hak Allah sewajib atas hamba, wa ma haqqal ibad ala Allah, juga oning sampean da hak hamba atas Allah. Maksudnya hak hamba apa ya, hak apa, hak hamba yang pasti ya, yang pasti terhadap Allah, pasti ditekani, dipenuhi oleh Allah. Kalau hak Allah terhadap hamba berarti hak Allah kewajiban hamba. Hak hamba terhadap Allah kepastian dari Allah. Daya. Qultuh kaula jawab Allah dan Rasul saya paling oning. Ijawab bi Rasulullah jelasake fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tining hak Allah saungkeuna hak Allah atas hamba panike ibadah ke Allah tak asyrika ke bihi mareng Allah syai'an sesuatu apapun. Asal tidak syirik dia itu. Syirik itu paling anu ya. Maka sudah kemarin disampaikan kalau syirik sudah syirik akbar, maka konsekuensinya ada tiga dosa besar yang sangat mengerikan. Pertama apa kena? Terhapusnya semua amalan ibadah kita terhapus. Ampunan Allah tertutup. Wajib ke neraka, haram ke surga. Luar biasa ya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, kalau hamba sudah menjalankan haknya, kemudian apa kewajibannya, maka hak hamba atas Allah, alla yu'adzib man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa. Di akhirat tidak akan menyiksa hambanya asalkan matinya tidak syirik. Faqala ya Rasulullah afala ubasyir bihin nas, sampai sahabat Mu'adz mengatakan begini, ya Rasulullah, apakah tidak diberitakan saja kepada manusia yang lain agar mereka ikut bergembira? Kata Rasulullah, la tubasyirhum fayattaqilu, jangan beritakan, terlalu mudah ini, asal tidak syirik sudah tidak akan disiksa oleh Allah. Jangan sampaikan nanti mereka yattaqilu ku pasrah, tidak semangat beribadah karena mengandalkan ketidaksyirikan saja. Hadis Bukhari 2856 ya. Hadis yang kedua yang menggambarkan tentang begitu tingginya nilai tauhid kepada Allah ya. Ada kan sedikit-sedikit orang syafaat dari Nabi. Abi Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah yang paling beruntung mendapat syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Qala Rasulullah, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Aku telah mengira tidak akan ada seorang pun yang bertanya tentang itu selain dari kamu. Ya. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat kamu sangat bersemangat untuk mengetahui hadis. Lalu Rasulullah nerosakir ya,
as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Sepaling beruntung manusia oleh tang syafaat kengnya dia. Paling untung orang oleh tang syafaat, artinya yang paling berpeluang mendapat syafaat kaulah tabun Nabi nang hari kiamat mangkola panika orang semaca ikrar paseman la ilaha illallah hal ikhlas. Apa saya karbakin? La ilaha illallah, tidak ada sesembe seberhak pangeran sesembe kecuali Allah. Mun la ikrar tade sesembe cuma Allah, konsekuensinya harus tuntutan kalimat tauhid la ilaha illallah harus dipenuhi oleh orang tersebut. Pertama, paling tidak, maka kita jangan biasakan ziarah ke kuburan yang dikeramatkan. Sebab tidak mungkin kamu memilih kuburan yang dikeramatkan kecuali karena punya harapan terhadap ahli kubur itu. Dengan begitu doa kamu harapannya bercabang. Iya. Mana ziarah mungkin sekalian lo apa tapi hati-hati ya. Rasulullah sampai ngelarang ada ziarah kubur bulan rawan. Qad nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka sekarang sudah turun perintah dari Allah karena iman sahabat sudah kuat, fazuruha. Silakan sekarang berziarah, lakukan ziarah kubur. Maka hati-hati. Yang seterusnya jangan melakukan ibadah mahdoh di kuburan siapapun dan dimanapun. Hari kebiasaan orang Syiah dan Sufi yang telah menyimpang. Ziarah melakukan ziarah kubur di sana beribadah mahdoh. Ibadah mahdoh ibadah yang tidak punya media kemanusiaan seperti sedekah kan untuk manusia. Ibadah mahdoh ibadah yang murni hanya ke Allah. Baca Quran, sholat, dikir, jangan di kuburan. Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi mendoakan ahli kubur langsung pulang. Jadi seolah-olah memang bukan ibadah mahdoh ya. Doa itu ibadah wairu mahdoh. Karena ibadah untuk orang. Seperti sedekah. Ibadahnya ke Allah tapi diberikan kepada orang. Ada medianya. Nah, kalau ibadah mahdoh baca Quran, dikir, wirid, sholat jangan di kuburan. Nanti saya bacakan anunya. Sebab dulu pernah hadis qudsi Allah mengatakan apa Ana auna syuraka anisyirki. Saya paling tidak suka kalau digandeng-gandeng. Mana bebasnya dia. Mana amila amalan asyraka fihi ma'i wairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa mengamalkan suatu amalan peribadatan asyraka fihi ma'i wairi. Asyraka menggabungkan di dalam ibadah itu ma'i wairi. Harapannya ke Allah tetap, tapi masih mengharap kepada yang lain. Namanya membagi harapan. Kalau membagi harapan berarti membagi ibadah kepada selain Allah. Atau menghubungi selain Allah lewat jalur ibadah. Berarti mengibadahi makhluk. Maka kata Allah di hadits qudsi ini, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan orang itu dengan kesyirikannya. Terus jangan beribadah dengan amalan yang tidak diajarkan Nabi. Ketiga-tiganya melanggar tauhid. Jangan beribadah kepada Allah dengan amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah disetujui. Amalan apa namanya? Amalan bid'ah. Amalan bid'ah kempang kan ada. Amalan bid'ah, amalan ada di zaman Nabi dewe. Lo pernah yang malaki Nabi, lo pernah disetujui. Amalan bid'ah, amalan baru. Leji jangan dilakukan sebab itu melanggar ketaatan kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah. Harapan kepada Allah, taatnya kepada Allah. Tidak ada cara taat kepada Allah kecuali ittiba
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kelak di pengadilan Allah, ya, saya cerita saja, ada hamba Allah yang tidak banyak melakukan peribadatan. Jadi ini amal kebaikannya hampir tidak ada, sedikit sekali, ya. Kemudian dibentangkan di depannya deretan amalan-amalan yang diamalkan selama hidupnya. Itu sepanjang mata memandang jauhnya aja. Lembaran itu sepanjang mata melihat berisi dosa-dosa toh. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, atungkiru fi hadza syai'an, apakah dosa sepanjang mata melihat itu kamu ingkari? Adolamaka katabatil hafidun, apakah malaikat penulis amal itu mendolimi kamu? Fayaqulu la ya Rabb, tidak ya Rabb, Tuhan kami. Fayaqulu afalaka udzur, apakah kamu punya alasan? Ya, punya alasan untuk bisa mengelak dari dosa ini. Fayaqulu la ya Rabbi, tidak bisa, tidak punya alasan apapun. Innalaka indi hasanatan, iya sedaan di rotaro iseng kore, jadi bi Allah pada bagi tu sana lah cek bunyong, lembaran sepanjang sejauh mata memandang tu seto, enjak sedek si andi sempenan beri sengko, fa innahu la dzulma alaikal yauma fatukhraju bitaqatun fiha. Setiare ada kedoliman, mayyamal misqala dzarratin khairai yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarrai yarah. Pai keluar bi Allah Ta'ala selembar kertu kedengri kana. Dosanya sejauh mata memandang, lalu dikeluarkan kertu sekecil ini. Ini taruhanmu, simpananmu yang ada di aku, kata Allah. Sekarang tidak ada kedoliman. Coba timbang dengan dosamu. Dia macam orang dia. Kepaku be orangnya. Are kenal dengan hadis bitokoh. Bitokoh je kartu kana. Ya Rob, ma hadil bitokoh tu, ma hadihi sijilan. Yokor akatina apa jok tusan jek lancung bah yokor bi nikah. Faqala ajabu Allah Ta'ala, innaka la dzulmah, ya. Tadi hedanya tak idolim satu ya. Qala patu dha'u sijillat fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Kemudian ditimbang oleh Allah dosa yang sejauh mata memandang di sebelah neraca di sini, kemudian di sebelah kanan dan kiri. Ternyata jomplang kana. Tusan aja ke atas. Kertu se titik seni kini ternyata kebaba lebih berat dia. Apa je polana? Polana dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauhid deh. Tauhid bagaimana kana mon manhaj salaf adamu tasbih bainallah wa rasulihi bidzati was sifat, tidak menyerupakan Allah dengan Rasul dalam zat dan sifat, wa adamu tafriq bainallah wa rasul fil imani wal ibadat, dan tidak memisahkan Allah dan Rasul dalam iman dan ibadah. Jadi ibadah bila taat ke Allah ikut Rasul. Bila tak ikut Rasul maka dak rumaniyah tetap tak taat kepada Allah dah. Iya. Kata Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Siapa taat ke sengkok sudah taat ke Allah. Tak taat ke sengkok berarti saya yang melaki benih amalan ajaran saya ajari Nabi, saya setuju Nabi, berarti tidak taat ke Allah. Jadi taat lebih penting dari ibadah. Taat dalam konteks ibadah lebih penting dari ibadah itu sendiri. Artinya kalau taat pasti beribadah, kalau ibadah belum tentu taat, yaitu ibadah bid'ah dolalah. Fala yaskulu ma'a ismillah syai'un, tidak ada yang berat ditimbang dengan
apapun setelah berbanding dengan asma Allah. Tirmidzi 2639. Wallahu a'lam.